Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dumateng Bapak Imam ingkang kula hormati, kula mulyakaken ugi dipunmulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dumateng sedaya jamaah salat Isya ingkang sami wantu-wantu ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten mriki kula nggih belajar sinau matur wonten nggih Pak. Nggih Ibu. Sekedhik pentingipun babagan iman dan amal saleh. Nah, saderengipun matur niki kula perkenalan rumiyin. Iki kula saking Pondok Pesantren Dakwah Pawening Kolbu Tasikmadu Karanganyar. Nah, insyaallah program rutin setiap bulan ke 3 hari PKL 3 hari niki manggene wonten Karangmojo Teras. Alhamdulillah kersanipun Gusti Allah saged silaturahmi wonten mriki. Ini nggih belajar sekedhik matur. Bismillahirrahmanirrahim. Dirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kenikmatan kepada diri kita, dari nikmat harta benda yang kita miliki. Hakikatnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi nikmat kesehatan yang mana kesehatan ini datangnya ini bukan dari makanan yang bergizi, bukan dari olahraga yang teratur, bukan dari istirahat yang cukup, akan tapi hakikatnya kesehatan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi nikmat yang paling tinggi derajatnya, nikmat yang paling mahal harganya, yaitu adalah nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam inilah kita semua akan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala masih berikan hidayah, Allah Subhanahu wa taala masih berikan petunjuk kepada diri kita untuk bisa melaksanakan untuk bisa menuju salah satu panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah sholat dengan berjamaah. Kalau ini tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia itu orangnya sehat, kuat, dia faham, akalnya sehat, tapi kalau dia tidak beri hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apabila sang muadzin ini mengumandangkan azan, hayya 'alas shalah. Nah, maka jawab kita adalah la haula wala quwata illa billah. Inilah artinya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Bentuk sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala fahamkan kita, Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan pada diri kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat Isya dengan berjamaah, maka seolah-olah dia ini sholat setengah malam. Maka dirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya kita sholat Isya ini pahalanya sebagaimana sholat sunnah semalam, setengah malam. Padahal kalau kita sholat setengah malam dari habis Isya ini sampai nanti jam 12 mungkin, maka tidak akan kuat. Maka dirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat
fikir risau beliau, berkat pengorbanan beliau, tetesan air mata, tetesan keringat, bahkan tetesan beliau semuanya curahkan kepada umatnya agar bagaimana semua umatnya ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, terselamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang datang di masjid ini sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita ini bergantung mutlak pada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita untuk menggerakkan badan ini butuh pertolongan Allah. Jantung kita ini untuk berdetak ini butuh izin pertolongan dari Allah. Darah kita ini bisa mengalir ke seluruh tubuh, ini juga butuh bantuan dari Allah. Bahkan untuk mengedipkan mata pun ini butuh izin dari Allah. Maka hakikatnya Allah kuasa atas segala apapun, makhluk ini tak kuasa atas apapun. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan. Allah sangat paham. Allah yang menciptakan diri kita dan Allah lah yang paling tahu di mana letak kebahagiaan manusia. Semua manusia inginnya bahagia, inginnya sukses, inginnya jaya. Tidak ada yang inginnya rugi, tidak ada yang inginnya gagal. Semua manusia inginnya sukses, bahagia, mulia. Allah paham. Allah sangat tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala letakkan kebahagiaan manusia ini hanya dan hanya dalam agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan dari dulu, dari Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir, Allah tidak akan ubah bahwa kebahagiaan manusia ini hanya dan hanya dalam agama yang sempurna. Untuk bisa mengamalkan agama yang sempurna ini dibutuhkan iman yang sempurna. Sekecil-kecil iman Allah Subhanahu wa taala akan hargai, bahkan Allah Subhanahu wa taala balas dengan 10 kali lipat kerajaan dunia. Apalagi iman yang ada dalam diri kita ini lebih besar lagi, lebih tinggi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Maka betapa luas surga yang Allah Subhanahu wa taala nanti akan berikan pada diri kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas pentingnya perkara iman inilah Allah Subhanahu wa taala mengirim 124.000 nabi agar apa? Agar manusia ini semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar selamat dari neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk satu keluarga, sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam. Ada nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk satu kaum, sebagaimana Nabi Nuh, Nabi Hud alaihissalam. Ada nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk satu kota, sebagaimana Nabi Syuaib alaihissalam. Ada nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk satu negeri, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam. Akan tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita, Nabi agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak hanya satu negeri, tidak hanya satu kota, tidak hanya satu kaum, satu keluarga. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau ini seluruh manusia sampai hari kiamat, yang otomatis seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kutus engkau wahai nabiku Nabi Muhammad ini untuk seluruh manusia dan seluruh alam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi telah kita ketahui bersama bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka serusak apapun umat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus lagi, tidak akan mengutus nabi lagi. Serusak apapun umat ini, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan nabi lagi. Maka bagaimana tugas agama ini bisa ada dalam diri-diri manusia? Ini menjadi tugas umat akhir zaman, tugasnya umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama
datang, agama ada dalam diri-diri manusia. Ini bukan ada dengan sendirinya, bukan datang dengan terbawanya angin, bukan datang dengan terbawanya hujan. Akan tapi agama ini datang, agama ini ada dalam diri-diri manusia. Ini ada yang membawa, ada yang membawakan, yaitu Nabi dan para sahabat dan seterusnya. Inilah maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab bagaimana tegaknya agama di rumah kita, di kampung kita, di negeri kita, dan umat manusia di seluruh alam sekarang menjadi tanggung jawab diri kita. Apabila kita mau mengajak saudara kita untuk bagaimana taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan, barang siapa menunjukkan satu amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkan. Maka dia mendapat pahala dia beramal, dan juga dia akan mendapat pahala orang yang dia ajak tadi beramal. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka atas pentingnya perkara agama inilah, atas pentingnya perkara tegaknya agama inilah, bagaimana kita niatkan dalam diri kita, kita semangatkan agama ini bisa wujud dalam diri kita seutuhnya. Sampai kapan? Sampai datangnya kematian. Dan kita juga tak lupa mengajak keluarga kita, sanak famili kita, tetangga kita, dan umat manusia di seluruh alam bagaimana mau memakmurkan masjid-masjidnya Allah dan mau menegakkan agama dengan sempurna. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit yang dapat kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurangnya, ada salahnya ini dari diri kami pribadi, mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Atas kesempurnaan majelis ini, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.